Kata-kata bisa dirancang, namun tubuh punya bahasanya sendiri yang sulit untuk berbohong. Di balik layar kasus tragis Nizam Syafi'i, ada gerak-gerik yang menyimpan rahasia lebih dalam daripada sekadar pernyataan resmi di depan media. Pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, kini angkat bicara, membongkar dinding ilusi yang dibangun oleh orang tua Nizam. Ada kejanggalan yang tak kasat mata namun terbaca jelas. Mengapa ibu kandung seolah kehilangan amarahnya? Dan benarkah ketenangan ibu tiri hanyalah topeng untuk menutupi rasa panik yang luar biasa? Inilah analisis tajam Kirdi Putra, membongkar 5 kebohongan gestur orang tua Nizam. Siapa yang jujur, dan siapa yang sedang bersandiwara di atas duka? Kasus Nizam menyisakan luka mendalam, namun satu momen krusial yang menyita perhatian publik adalah saat Nizam dengan berani menunjuk ibu tirinya sebagai pelaku. Pakar ekspresi, Kirdi Putra, menyoroti adanya perubahan fisiologis dan mikroekspresi yang menunjukkan kepanikan tingkat tinggi yang tidak bisa disembunyikan. Lantas seperti apa detik-detik Nizam menunjuk ibu tirinya? Dan seperti apa analisis lengkap Kirdi Putra? Kenapa? Mama. Oh, Kak. Ya kemana, Kak? Ya? Tuh. Diam dulu. Ini polisi nih. Diam dulu. Biar saya nanya. Wajah yang ditampil, ekspresi yang ditampilkan si ibu Sambung ini ketika di rumah sakit, itu adalah ekspresi takut. Ya. Jadi ekspresi yang ditampilkan mostly kebanyakan adalah ekspresi takut. Gitu. Takut apa? Ya kita nggak tahu. Kita cuma bisa menganalisa. Kemungkinan bisa tadi takut anaknya kenapa-napa misalnya, atau takut bahwa anaknya akan bercerita tentang suatu hal di mana kalau ketahuan maka dia berada dalam masalah besar. Nah, kalau kita mau milih dia satu di antara dua ini nggak apa-apa. Gitu. Tetapi yang jelas nggak ada tuh muka jahat, muka baik itu nggak ada. Ya. Yang jelas muka takut, ya, yang ditampilkan namanya. Ekspresinya takut. Itu yang buat saya aneh. Karena kalau misalnya seorang ibu memegang anaknya dilarang sama bapaknya, gitu ya, itu bukan takut, sedih. Ya, gue sayang sama dia loh, kenapa gue nggak boleh gitu loh istilahnya. Jadi sedih. Sementara si ibu ini ekspresinya justru makin takut. Itu buat saya yang menjadi jadi wajar kalau orang jadi makin curiga sama dia. Dalam kasus penganiayaan yang menimpa Nizam, pernyataan tidak bersalah yang dilontarkan sang ibu tiri justru menjadi titik awal keraguan yang mendalam. Pakar ekspresi Kirdi Putra membedah bagaimana upaya pembelaan diri tersebut justru menunjukkan sinyal-sinyal inkongruensi, sebuah ketidaksinkronan antara kata-kata dan reaksi tubuh. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Ketika ada suara dari ibu tirinya ini, ibu sambungnya ini, menjelaskan bahwa hukum Allah yang berlaku segala macam kayak gitu, kan gitu ya. Sebetulnya kalau orang yang tidak bersalah, kalau misalnya memang tidak salah, sebetulnya kalau saya di posisi itu saya kan bilang, ya silahkan dicek, silahkan cek saksi-saksi. Saya pernah nggak kemudian menyakiti dia, tetangga-tetangga sok yang dekat, tanya sama mereka gimana saya memperlakukan si Nizam, kayak gitu. Sok tanya track record saya gimana sama gurunya Nizam, gimana saya nyekolahin dia. Kan kayak gitu ya, tidak kemudian loncat ke hukum akhirat. Kalau buat saya itu adalah statement ketakutan dengan nuansa kata-kata seolah orang marah. Gini, nuansa seolah-olah marah ini seringkali dipakai untuk orang-orang yang sebetulnya salah. Tahu dari mana? Gini deh, gak usah jauh-jauh. Yuk, buat yang dengar semuanya, penonton semuanya. Kalau Anda terlibat kecelakaan lalu lintas, biasanya yang lebih galak yang mana? Yang salah atau yang benar? Simple aja gitu.
Ya sekarang si ibu ini marah nih, saya nggak gini, saya nggak gini. Ya gitu aja, pikirin baik-baik lah, gitu ya. Terus kemudian dilempar akhirat gitu. Berapa banyak sih orang salah yang kemudian berani bersumpah pocong demi untuk meyakinkan orang lain bahwa dia nggak salah dan kemudian terbukti salah? Berapa banyak gitu? Ya, Banyak. jadi nggak ada. Jadi kalau ada orang, oh saya agamanya ini, mau agama Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau apapun, salah ya salah. Ya, nggak ada itu mentang-mentang agama tertentu kemudian jadi nggak bisa salah, nggak ada cerita. Dan banyak sekali yang kemudian menggunakan dalil-dalil Tuhan atau akhirat untuk kemudian tanda petik menunjukkan bahwa seolah-olah dia nggak salah. Kematian Nizam menyisakan duka kolektif bagi publik. Namun, sebuah tanda tanya besar muncul saat ibu kandung Nizam akhirnya buka suara. Alih-alih ledakan amarah atau histeria duka yang lazimnya menyelimuti seorang ibu yang kehilangan anak secara tidak wajar, ia justru tampil dengan ketenangan yang tidak biasa. Akhirnya pakar ekspresi Kirdi Putra membedah kejanggalan ini melalui kacamata fisiologis dan psikologis. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Buat saya itu apa yang ditampilkan itu adalah gabungan dari sedikit rasa takut sama bingung sih sebetulnya. Jadi kalau ketika dia menjawab gitu dan itu buat saya agak aneh karena ada beberapa pertanyaan yang kemudian dijawabnya itu berbelit-belit, nggak langsung direct to the point. Ketika ditanya misalnya, kenapa nggak ketemu, gitu. Terus ketika kisahnya kenapa, itu tidak dijawab secara lempeng gitu, langsung direct to the point gitu. Buat saya ada yang aneh gitu loh, dengan cara si ibu kandungnya ini menjawab pertanyaan teman-teman media. Karena orang yang memang kehilangan dan kehilangan dengan cara yang sangat, menurut saya itu nggak kayak gitu loh. Ini ada sesuatu yang bisa jadi belum selesai antara si ibu dengan bapak kandungnya, atau di antara mereka yang ada ketika mereka berpisah segala macam, kita nggak tahu. Yang jelas apa yang buat saya apa yang disampaikan si ibu kandung ini jadi meragukan. Tidak semuanya tentu saja ya, bahwa dia seorang ibu yang kehilangan anak kandungnya, iya, itu fakta. Tetapi bahwa berbagai macam keterangan lainnya buat saya jadi meragukan karena tidak adanya sebuah ekspresi kemarahan di situ ketika bicara soal anaknya, ketika dia tanda petik misalnya dilarang untuk ketemu dan kemudian ketemu terakhir kali anaknya sudah meninggal, itu tidak ada kemarahan sama sekali. Itu buat saya aneh. Penyebab dia takut, penyebab dia sedih itu bisa macam-macam. Tetapi yang jelas kalau orang yang sedang sakit luka, kehilangan, berduka, biasanya nggak peduli itu semua. Dia tinggal marahnya yang keluar. Gitu. Malah bisa salah kata ketika marah gitu kan. Ini itu nggak keluar. Kemunculan ayah kandung Nizam ke publik dengan tuntutan agar pelaku dihukum seberat-beratnya mengundang perhatian besar. Namun, bagi seorang pakar ekspresi seperti Kirdi Putra, intensitas suara yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kejujuran emosional. Ada noise atau gangguan dalam ekspresinya yang mengisyaratkan adanya motif tersembunyi di balik ledakan tersebut. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Ya, kalau hukuman 15 tahun menurut saya terlalu ringan ya. Terlalu ringan. Orang seperti ini sepertinya nggak harus menghirup udara segar selama-lamanya, harus di dalam bui ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dan kalau memang terbukti, harapan saya ya dihukum dengan seberat-beratnya, bila perlu hukuman mati ya. Ya menurut saya ekspresi kemarahannya cukup terlihat ya dari apa yang ditampilkan oleh bapaknya Nizam ya, bapak kandungnya Nizam. Buat saya cukup jelas bahwa DJ itu marah dan ada hal-hal yang katakanlah membuat dia sangat marah. Ya jelas lah anak kandungnya diperlakukan seperti itu. Nah maksud saya
kemarahan ini jadi wajar muncul dari seorang bapak kandung. Tapi apakah kemudian semua yang disampaikan dia jadi benar? Kita mesti hati-hati juga dengan situ. Bukan berarti orang yang sedang kehilangan, orang sedang marah, itu pasti kemudian selalu benar semuanya, enggak juga. Kita perlu berhati-hati juga di situ. Bahwa dia marah karena kehilangan anak kandungnya, bisa jadi ya. Dia marahnya ya. Bahwa dia marah karena kehilangan, kemungkinan besar ya. Tapi apakah itu membuat semua kata-kata yang keluar dari mulutnya si bapak kandung tentang istri sambungnya, tentang Nizam, tentang mantan istrinya yaitu ibu kandung dari Nizam almarhum gitu ya, apakah pasti benar? Belum tentu, itu juga perlu diklarifikasi dan dibuktikan. Setelah membedah setiap potongan rekaman dan pernyataan publik, Kirdi Putra sampai pada satu kesimpulan krusial, tragedi Nizam bukan sekadar aksi tunggal, melainkan sebuah drama yang ditutupi oleh berbagai lapisan kebohongan dari orang-orang terdekatnya. Kirdi Putra menegaskan bahwa gestur ketiganya menunjukkan bahwa mereka tidak berada dalam satu frekuensi duka yang sama, sehingga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Kalau dari wawancara tersebut jelas lebih terbuka si bapak kandungnya. Tapi tunggu dulu, kita garis bawahi. Terbuka itu belum tentu dia sepenuhnya jujur loh. Bukan berarti orang yang lebih terbuka itu sudah lebih jujur daripada yang nggak terbuka. Oh, tidak semudah itu Ferguson, kan gitu ya. Jadi orang yang makin banyak ngomong itu bisa jadi makin banyak bohong. Orang sedikit ngomong, sedikit bohong ya, sedikit ngomongnya bohongnya gimana ceritanya, kan gitu ya. Jadi saya belum bisa bilang bahwa bapaknya Nizam ini sudah bicara semuanya 100% apa yang memang sebetulnya terjadi gitu. Saya belum bisa bilang itu sampai kemudian dibuktikan, sampai kemudian mereka berdua bisa kita temuin dan kita tanya, mediatornya nanya nih dengan pertanyaan yang tepat, kita bisa gali yang sebenarnya kedua ini dan sepakat mereka untuk jawab apapun yang ditanya. Tapi kalau begitu salah satu pihak memutuskan untuk belok-belok kemana-mana nggak mau jawab, ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa? Mau nutupin apa? Kan tinggal gitu. Tegas iya, jujur belum tentu 100%. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.